Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Clarissa dengan NPM 18311310250323. Di sini saya ingin menjelaskan atau mempresentasikan tentang manajemen perbankan untuk memenuhi salah satu tugas akhir sebelum UTS mata kuliah manajemen perbankan. Yang akan saya bahas dalam manajemen perbankan ini ada 5. Yang pertama ada pengertian bank dan lembaga keuangan. Yang kedua adalah sistem perbankan di Indonesia. Yang ketiga ada struktur dan organisasi bank. Yang keempat ada manajemen dana bank. Dan yang kelima ada manajemen likuiditas. Yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian bank dan lembaga keuangan. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Secara singkat, bank berfungsi sebagai lembaga penyimpanan serta peminjaman dana bagi masyarakat. Yang kedua, pengertian lembaga keuangan merupakan badan usaha atau institusi di bidang jasa keuangan yang bergerak dengan cara menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya untuk pendanaan serta mendapatkan keuntungan dalam bentuk bunga dan persentase. Meski demikian, kegiatan usaha lembaga ini berupa penghimpunan dana aja, menyalurkan dana saja, atau keduanya sekaligus. Pengertian lembaga keuangan merupakan badan usaha atau institusi di bidang jasa keuangan yang bergerak dengan cara menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya untuk pendanaan, serta untuk mendapatkan keuntungan dalam bentuk bunga atau persentase. Meski demikian, kegiatan tersebut yang dilakukan oleh usaha lembaga ini berupa penghimpunan dana saja, atau menyalurkan dana saja, atau dapat keduanya. Yang kedua adalah pengertian sistem perbankan di Indonesia. Sistem perbankan di Indonesia merupakan bagian integral dari suatu sistem moneter, karena sistem moneter terdiri atas bank-bank atau lembaga-lembaga yang ikut menciptakan uang giral, sedangkan sistem moneter merupakan bagian dari sistem keuangan di Indonesia. Sistem moneter di Indonesia dibagi menjadi 2. Yang pertama, otoritas moneter, dan yang kedua, BPUG atau Bank Pencipta Uang Giral. Yang pertama, otoritas moneter, yaitu lembaga yang berwenang dalam pengambilan kebijakan di bidang moneter atau Bank Indonesia. Yang kedua, BPUG atau Bank Pencipta Uang Giral adalah bank yang dapat menerima simpanan masyarakat dalam bentuk rekening giro. Kemudian, fungsi sistem moneter atau perbankan dibagi menjadi 3. Yang pertama, menyelenggarakan lalu lintas pembayaran yang efisien sehingga mekanisme tersebut dapat dilakukan secara cepat, akurat, dengan biaya yang relatif kecil. Yang kedua, melakukan fungsi intermediasi guna mempercepat pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga, menjaga stabilitas tingkat bunga melalui kebijakan moneter. Pengertian perbankan merupakan segala sesuatu tentang bank meliputi kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam kegiatannya. Bank dibagi menjadi beberapa era. Yang pertama, bank sentral, yang kedua bank umum, yang ketiga bank pembangunan, yang keempat bank tabungan, yang kelima bank koperasi, dan yang keenam BPR. Setelah era regulasi perbankan pada tanggal 27 Oktober 1988 atau Pokto 88, paket kebijakan 27 Oktober tahun 88 bertujuan untuk meningkatkan pengerahan dana masyarakat, yang kedua meningkatkan ekspor non migas, yang ketiga efisiensi lembaga-lembaga keuangan dan perbankan, yang keempat pengendalian pelaksanaan kebijakan moneter, dan yang terakhir pengembangan pasar modal. Asas, fungsi, tujuan, dan dasar hukum perbankan di Indonesia. Asasnya yaitu demokrasi ekonomi dengan prinsip kehati-hatian. Fungsi utamanya yaitu untuk menghimpun dan menyalur dana masyarakat. Tujuannya adalah menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak. Dasar hukumnya ada 2. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Yang kedua adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Jenis-jenis bank secara fungsi ada bank umum, BPR, bank pembangunan, bank tabungan, bank pasar, bank desa, bank pegawai, dan lain-lain. Kemudian dengan pemilik ada bank pemerintah, bank swasta nasional, bank asing, dan bank campuran dengan status bank devisa, bank non-devisa, dan dengan jenis operasional ada bank konvensional dan bank syariah.
Yang ketiga adalah struktur dan organisasi bank. Struktur organisasi bank merupakan yang di dalamnya terdapat manajemen. Nah, manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian, serta penggunaan sumber daya organisasi untuk mencapai suatu tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Yang kedua, struktur organisasi bank itu ada mencakup beberapa hal, antara lain yang pertama struktur organisasi dari kantor pusat, yang kedua ada kantor wilayah dan kantor cabang, yang ketiga ada struktur organisasi bank di tingkat kantor cabang, yang keempat struktur organisasi bank di kantor wilayah, dan yang terakhir adalah struktur organisasi bank di tingkat kantor pusat. Pada bagian struktur organisasi di tingkat kantor cabang memiliki beberapa terperinci menjadi beberapa seksi sebagai berikut. Yang pertama ada bagian pemasaran dan bagian administrasi kredit atau pinjaman. Rincian tugas dan tanggung jawabnya memiliki beberapa divisi masing-masing. Yang pertama ada seksi administrasi, yaitu ada seksi administrasi kredit, seksi analisis kredit, seksi monitoring kredit, dan seksi asuransi, serta seksi pelayanan hukum, dan yang terakhir ada seksi penagihan tunggakan. Yang kedua ada bagian operasional, tugas-tugasnya adalah sebagai pelayanan dana dan jasa. Yang kedua kemudian ada bagian operasional, tugas-tugasnya antara lain sebagai pelayanan dana dan jasa, pelayanan pinjaman kredit, dan teller atau kasir, bagian teknologi dan akuntansi, bagian rumah tangga. Yang ketiga ada struktur organisasi bank di tingkat kantor wilayah. Terperinci menjadi beberapa seksi sebagai berikut. Bagian pembinaan kredit dapat diperinci. Yang pertama ada seksi kredit konsumtif, seksi kredit usaha, seksi administrasi kredit. Bagian pembinaan dana terdapat menjadi beberapa seksi. Yang pertama seksi dana, seksi jasa bank, dan seksi devisa. Bagian pembinaan operasional dan pelayanan dibagi menjadi beberapa seksi. Yang pertama pengembangan jaringan operasional kantor cabang, seksi mutu pelayanan, dan bagian pembinaan teknologi dan akuntansi dibagi menjadi teknologi perbankan, akuntansi, dan satuan tugas atau teknisi. Bagian penyedia logistik dapat dibagi menjadi seksi pembinaan SDM, pendidikan dan latihan, serta administrasi SDM. Bagian penyediaan logistik dapat dibagi menjadi beberapa seksi. Yang pertama penyediaan bangunan, penyediaan transportasi, dan penyediaan percetakan. Struktur organisasi bank di tingkat kantor pusat. Pada umumnya, divisi-divisi yang terdapat di bank adalah sebagai berikut. Yang pertama, bidang retail banking, bidang corporate banking, investment banking. Bidang penunjang operasional bank dibagi menjadi beberapa aspek. Yang pertama, divisi SDM atau sumber daya manusia. Yang kedua, divisi pendidikan dan latihan. Yang ketiga, divisi logistik. Yang keempat, ada divisi hukum dan sekretariat direksi. Yang kelima, ada divisi teknologi dan informasi, dan yang terakhir ada divisi akuntansi. Yang keempat ada manajemen dana bank. Pengertian dana bank adalah uang tunai yang dimiliki bank ataupun aktiva lancar yang dikuasai oleh bank dan setiap waktu dapat diuangkan. Pengertian manajemen dana bank adalah proses pengelolaan dana, yaitu ada perencanaan, pengalokasian, dan pengawasan dana, baik pada aspek penghimpun maupun penyaluran dana kepada masyarakat untuk mendapatkan keuntungan bagi nasabah dan bagi bank. Kemudian tujuan manajemen dana bank adalah untuk menghimpun dana dari berbagai sumber dan mengalokasikannya dengan memperhatikan prinsip pengelolaan dana untuk mencapai keuntungan yang optimal. Sumber dana bank dibagi menjadi beberapa pihak. Antara lain, yang pertama, dana pihak pertama, yaitu berasal dari modal sendiri, dibagi menjadi modal sektor, laba ditahan, cadangan, dan agio saham. Selanjutnya ada dana pihak kedua, yaitu berasal dari pinjaman dari pihak luar, yaitu satu, pinjaman biasa antar bank, yang kedua call money, yang ketiga pinjaman dari Bank Indonesia, dan yang terakhir pinjaman dari KLBI. Dan selanjutnya ada dana pihak ketiga yang berasal dari masyarakat, dibagi menjadi giro atau demand deposit, yang kedua ada deposito berjangka atau time deposit, dan yang ketiga ada tabungan atau saving. Biaya dana bank atau cost of funds merupakan sejumlah dana yang dikeluarkan oleh bank untuk setiap rupiah dana yang dihimpun dari berbagai sumber sebelum dikurangi dengan besaran likuiditas wajib atau reserve requirement.
Faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya dana bank ada 4. Yang pertama ada struktur sumber dana, yang kedua ada tingkat bunga, yang ketiga ada cadangan wajib, dan yang keempat ada tingkat pajak. Prinsip pengelolaan dana bank ada 2. Yang pertama, kebutuhan dana jangka pendek dipenuhi dari sumber dana jangka pendek. Yang kedua, kebutuhan dana jangka panjang dipenuhi dari sumber dana jangka panjang dengan tujuan optimum capital mix, yaitu tidak terjadi kelebihan dana atau idle fund, dan yang kedua tidak mengalami kesulitan likuiditas. Alokasi dana bank. Alokasi dana bank merupakan penentuan besar dana bank yang akan dialokasikan pada berbagai alternatif kepentingan. Tujuannya adalah untuk mencapai tingkat profitabilitas tertentu. Yang kedua, untuk mempertahankan tingkat likuiditas tertentu demi menjaga kepercayaan masyarakat atau nasabah. Permodalan bank. Permodalan bank merupakan sejumlah dana yang diinvestasikan oleh pemilik bank pada waktu pendirian bank yang dimaksudkan untuk membiayai kegiatan usaha bank. Modal bank neraca dibagi menjadi 2, yaitu modal inti dan modal pelengkap. Modal inti dibagi menjadi beberapa aspek. Yang pertama, modal disetor, laba ditahan, laba tahun lalu, laba tahun berjalan, agio saham, cadangan umum, cadangan tujuan, dan bagian kekayaan anak perusahaan. Sedangkan modal pelengkap dibagi menjadi beberapa aspek. Yang pertama, cadangan revaluasi aktiva tetap, yang kedua ada cadangan penghapusan aktiva yang diklasifikasikan, yang ketiga modal kuasi, dan yang keempat pinjaman subordinasi. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kecakupan modal. Di sini ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kecukupan modal. Yang pertama ada tingkat kualitas manajemen bank, yang kedua ada tingkat likuiditas, yang ketiga ada tingkat kualitas aset, yang keempat ada struktur deposito, yang kelima ada tingkat kualitas dari sistem, yang keenam ada tingkat kualitas sistem saham, yang ketujuh kebutuhan keuangan jangka pendek dan jangka panjang, dan yang terakhir ada riwayat pengumpulkan modal dan pembagian laba. Yang terakhir adalah manajemen likuiditas. Definisi manajemen likuiditas. Manajemen likuiditas adalah suatu kegiatan monitoring yang melibatkan perkiraan sumber dana dan penyediaan kas secara terus-menerus, baik kebutuhan jangka pendek ataupun kebutuhan jangka panjang. Manajemen likuiditas ini melibatkan kebutuhan dan penyediaan kas secara terus-menerus, baik kebutuhan jangka pendek atau musiman maupun jangka panjang. Kemudian ada sumber kebutuhan likuiditas. Sumber kebutuhan likuiditas bank berasal dari adanya kebutuhan antara lain untuk memenuhi beberapa aspek berikut ini. Yang pertama, ketentuan likuiditas wajib atau reserve requirement atau cash ratio. Yang kedua, saldo rekening minimum pada bank koresponden. Yang ketiga, penarikan simpanan dalam operasional bank sehari-hari. Dan yang terakhir adalah permintaan kredit dari masyarakat. Kemudian ada istilah call on and selling loan off, yang merupakan pengurangan kredit dengan call-on, yaitu tidak memperpanjang lagi kredit bila telah jatuh tempo. Yang kedua ada selling loan off. Kepada bank lain akan menimbulkan bahaya tinggi karena bank pembeli kredit mungkin tidak mengenali nasabah debitur sehingga kurang berminat membelinya. Tujuan manajemen likuiditas adalah menjaga posisi likuiditas bank agar selalu berada pada posisi yang ditentukan bank sentral, mengelola alat-alat likuid agar selalu dapat memenuhi semua kebutuhan cash flow. Kemudian termaksud kebutuhan yang tidak diperkirakan, misalnya penarikan yang tiba-tiba terhadap sejumlah giro atau deposito berjangka dalam waktu jatuh tempo. Selanjutnya, sedapat mungkin memperkecil adanya idle funds. Yang dapat dilakukan oleh bank agar tetap liquid adalah memiliki primary reserve yang sesuai dengan likuiditasnya, dan yang kedua memiliki secondary reserve yang baik, dan yang ketiga mempunyai akses ke pasar uang untuk mendapatkan dana setiap kali diperlukan. Kebutuhan likuiditas cabang suatu bank akan sangat dipengaruhi oleh beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, kebijakan kas minimum. Yang kedua, penentuan untuk kebutuhan penarikan giro atau tabungan. Yang ketiga, jumlah deposito yang jatuh tempo, dan otomatis revolver. Yang terakhir, besar kecilnya kredit yang jatuh tempo, dan kemudian terjadinya tunggakan. Pasar uang merupakan tempat transaksi surat berharga jangka pendek, terus bersifat abstrak, transaksi melalui alat telekomunikasi, dan yang terakhir tidak ada badan pengawas khusus seperti Bapepam di pasar modal. Terdapat beberapa jenis-jenis tingkat kesulitan dalam pengelolaan likuiditas. Yang pertama, kesulitan likuiditas temporer, yang kedua kesulitan likuiditas struktural, dan
Kemudian jenis-jenis tingkat kesulitan dalam pengelolaan likuiditas dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama kesulitan likuiditas temporer dan yang kedua kesulitan likuiditas struktural. Jenis-jenis resiko dalam penempatan dana dibagi menjadi beberapa aspek. Yang pertama liquidity risk atau resiko yang timbul karena tidak dapat terpenuhinya kewajiban pada saat dibutuhkan. Yang kedua interest rate risk atau resiko yang timbul karena perubahan tingkat bunga sebagai akibat mismatch position yang dilakukan oleh bank. Selanjutnya yang ketiga ada credit risk, yaitu resiko yang timbul apabila peminjam tidak dapat mengembalikan dana yang dipinjamkan dan bunga yang harus dibayarkan. Yang keempat ada manajemen risk, yaitu resiko yang penyebabnya dari dalam bank itu sendiri. Yang kelima ada exchange rates, yaitu resiko karena perubahan nilai tukar. Yang keenam ada sovereign risk, yaitu resiko yang timbul karena peraturan pemerintah atau peraturan negara. Yang ketujuh ada legal risk, yaitu resiko yang timbul karena pelanggaran atau yang ditimbulkan karena aspek yuridis yang berkaitan dengan kegiatan operasional yang secara langsung legal tidak memberikan perlindungan bagi bank. Yang kedelapan ada operational risk, yaitu resiko yang ditimbulkan oleh kegiatan operasional bank sehari-hari. Ya, cukup sekian penjelasan materi atau presentasi dari saya mengenai manajemen perbankan. Apabila ada salah-salah kata atau kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.